Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Oke, jadi perkenalan dulu, nama saya adalah Samuel. Saya dari mahasiswa aktif Universitas Buddha Mulia, program studi manajemen. Sore hari ini saya akan membahas tentang penerapan CRM atau Customer Relationship Management pada perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita lanjut saja. Kita akan bahas apa itu penerapan CRM dalam PT Samsung Indonesia. Yuk, kita bahas. PT Samsung Electronics Indonesia. Pendahuluan sejarah PT Samsung Electronics Indonesia. PT Samsung Electronics Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur elektronik asal Korea Selatan yang telah berdiri atau mendistribusikan penyebarannya salah satunya di Indonesia itu selama 25 tahun di Indonesia. Samsung saat ini berada dalam masa kejayaannya dan menjadi pasar smartphone dunia. Produk-produk yang diproduksi oleh Samsung itu ada tablet atau Android, Samsung S30, Samsung Galaxy Pro, ada laptop juga, dan juga ada TV LED gitu. Produk-produk yang dikeluarkan oleh Samsung itu memiliki fitur-fitur yang sangat bagus, kualitasnya sangat bagus, pencahayaannya juga sangat bagus di dalam bidang Android, laptop dan TV, penggambarannya juga sangat bagus gitu. Dari segi kualitasnya juga sangat bagus gitu, sehingga pelanggan-pelanggan tetap setia berada di pihak perusahaan Samsung tersebut dan tetap setia membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh Samsung. Next, landasan teori teman-teman. Apa itu CRM? CRM atau istilah dengan Customer Relationship Management jika kita diartikan dalam manajemen hubungan pelanggan, yang artinya adalah sebuah strategi untuk membangun hubungan pelanggan itu yang dimiliki oleh perusahaan, sebuah strategi yang dimiliki oleh perusahaan itu untuk membangun hubungan dengan pelanggan, atau sebuah strategi yang dimiliki oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan atau customer tetap setia berada di pihak perusahaan tersebut. Next, tujuan Customer Relationship Management. Yang pertama adalah untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Kedua, untuk menyediakan informasi mengenai pelanggan sehingga dapat memaksimalkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Untuk mencari tahu informasi pelanggan sehingga perusahaan dapat mengatur kebutuhan pelanggan. Jadi teman tujuan dari Customer Relationship Management ini untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan itu, dan untuk menyediakan informasi sehingga perusahaan mengetahui nih kebutuhan pelanggan itu, pelanggan membutuhkan apa saja gitu dalam hidup seharinya. Pelanggan itu sering membeli handphone atau Android atau apa, sehingga perusahaan Samsung tersebut akan mengetahui kebutuhan pelanggan dia seperti ini. Jadi perusahaan akan lebih mengeluarkan produk-produknya lagi untuk memuaskan kebutuhan dari pelanggan tersebut. Oke. Next, manfaat Customer Relationship Management itu ada mendorong loyalitas pelanggan, ada mengurangi biaya, perusahaan akan mengeluarkan biaya sedikit untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga itu meningkatkan pendapatan, sehingga banyak pelanggan yang berada dan tetap setia dan memilih perusahaan tersebut, sehingga perusahaan Samsung tersebut akan meningkatkan pendapatannya. Mendorong loyalitas pelanggan, jadi dengan membangun hubungan intim dengan pelanggan, membangun hubungan suatu yang baik, komunikasi yang baik dengan pelanggan, maka perusahaan akan mendorong loyalitas pelanggan tersebut, dan pelanggan tersebut akan tetap setia berada di pihak perusahaan Samsung tersebut. Komponen-komponen CRM itu ada pelanggan, hubungan, dan ada manajemen. Oke, next lagi pembahasan penerapan CRM dalam perusahaan Samsung ini. Perusahaan Samsung ini membuat program Samsung dekat di hati. Jadi bukan kamu saja yang dekat di hati, tapi Samsung juga bisa dekat di hati. Dengan apa? Dengan dia Samsung ini menjual produk-produknya itu di toko online, seperti salah satu ada Bibli, dia kerjasama dengan Bibli karena Bibli merupakan toko yang elektronik yang toko online, yaitu dengan ada jasa ongkir gratis dan juga startnya gratis garansi 15 hari teman-teman. Jadi perusahaan Samsung ini akan membuka toko Bibli tersebut ini untuk apa? Untuk bagi pelanggan-pelanggan yang masih jauh seperti dalam pandemi ini. Jadi perusahaan akan melayaninya dengan cara mengirim ke rumah Anda produk tersebut. Jadi Anda tinggal memesannya di Bibli tersebut, di b.com. Nah, next lagi ada dua penerapan CRM PT Samsung tersebut teman-teman.
Samsung dekat di hati itu mempunyai dua sisi, yaitu ada e-commerce dan juga ada pick-up service teman-teman. Nah, e-commerce seperti tadi teman-teman, penjualan dan pembelian secara online gitu. Jadi teman-teman nggak usah ke tokonya langsung tersebut, teman-teman tinggal buka beauty.com, tinggal teman membeli apa, Android atau laptop atau mesin cuci dari Samsung tersebut atau TV, tinggal perusahaan Samsung tersebut akan mengirimnya ke rumah Anda gitu. Dan pick-up service juga jika teman-teman mengalami kerusakan HP, Android atau laptop, teman-teman bisa menghubungi website nomor telepon yang tertera di website tersebut Samsung. Jadi nanti pihak Samsung tersebut akan menuju ke rumah kamu untuk melakukan servis, melakukan perbaikan gitu. Jadi teman-teman nggak usah ke tempat-tempat servis gitu, perusahaan Samsung akan menuju ke rumah teman-teman. Wow, itu sangat enak banget bagi pelanggan, sehingga pelanggan tersebut merasa puas akan pelayanan dari perusahaan Samsung tersebut. Yang terakhir, strategi CRM dalam PT Samsung. Ini yang terakhir teman-teman. Ada website resmi, ada sosial media, ada Instagram, ada WhatsApp, ada periklanan teman-teman. Jadi strategi perusahaan Samsung ini untuk menerapkan customer management itu dari website teman-teman. Jadi Samsung memiliki website tersebut untuk pelanggan itu melihat produk-produk apa saja yang baru dari Samsung tersebut. Jadi melihat dari apa? Dengan website gitu. Terus website juga bisa membangun hubungan intim dengan pelanggan, membangun sebuah hubungan dengan pelanggan, komunikasi yang baik antara perusahaan Samsung dengan pelanggan. Terus juga perusahaan juga bisa membangun hubungan dengan pelanggan itu melalui call center, dari video call gitu, melalui WhatsApp, juga melakukan Instagram juga gitu, melakukan Instagramnya Samsung itu, sehingga pelanggan dan perusahaan Samsung itu membangun hubungan itu. Dari call center, dari video call gitu, untuk membangun hubungan dengan pelanggan, adanya komunikasi yang baik teman-teman. Dan periklanan juga teman-teman, jika kita lihat ada kita lihat nonton YouTube atau kita lihat di handphone kita ada iklan itu, supaya perusahaan Samsung itu menarik pelanggan, untuk pelanggan itu tertarik akan produk-produk Samsung yang baru diiklankan tersebut gitu. Jadi itu strategi ya Samsung dalam penerapan CRM. Yang terakhir, kesimpulan teman-teman, penerapan CRM pada PT Samsung Elektronik adalah perusahaan Samsung melakukan CRM dengan membuat sebuah program Samsung dekat di hati. Perusahaan Samsung akan selalu mengutamakan hubungan pelanggan teman-teman, dan bangun hubungan intim dengan pelanggan dengan program Samsung dekat di hati. Jadi seperti tadi teman-teman, kenapa pelanggan-pelanggan Samsung itu banyak, kenapa pelanggan-pelanggan itu tetap setia akan perusahaan Samsung tersebut? Karena Samsung selalu mengutamakan kebutuhan pelanggan gitu, dan bangun hubungan intim dengan pelanggan itu, bangun hubungan dengan baik dengan pelanggan, berkomunikasi yang baik, dan melakukan pelayanan-pelayanan yang baik gitu. Contohnya adalah e-commerce teman-teman, dan juga pick-up service yang tadi dilakukan oleh Samsung tersebut gitu. Jadi e-commerce dan penjualan pembelian secara online dan pick-up service ini selalu pelanggan itu merasa puas gitu, karena jika teman-teman ada kerusakan dari produk-produk Samsung tersebut, perusahaan Samsung akan menuju ke rumah Anda gitu, dan langsung di tempat rumah kamu, di tempat rumah kita langsung diperbaiki oleh perusahaan Samsung tersebut produk kita, sehingga produk kita akan kembali normal lagi. Itu jadi penerapan CRM. Jadi selalu mengutamakan kebutuhan pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan lewat komunikasi video call dan komunikasi yang baik. Itu penerapan CRM dalam perusahaan PT Samsung Indonesia. Oke, jadi itu saja teman-teman yang saya mau bahas. Sekian dari pembahasan saya, dan sekian dari apa yang saya bahas kepada kalian. Semoga kalian mengerti apa itu CRM dan apa itu CRM, apa itu manfaat CRM dan penerapan CRM dalam perusahaan Samsung tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.